Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andara Nursabila Rianti Munir. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Saya akan menjelaskan tentang 8 infografis Kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai tahun 1292 yang bergelar Maharadiraja Kertanegara Wikrama Darmatunggadewa. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Titik awal berikut adalah perkiraan titik awal kerajaan Singasari yang berlokasi di Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Masa awal kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok setelah berhasil membunuh Bupati Tumapel Tunggul Ametung. Pembunuhan Tunggul Ametung didasari karena keinginan memperistri Ken Dedes, istri Tunggal Ametung. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan keris empu gandring dan memperistri Ken Dedes, Ken Arok menjadi Bupati Tumapel. Tumapel merupakan bagian wilayah kerajaan Kediri. Masa kejayaan. Puncak kejayaan kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bergelar Sri Maharaja Deraja Sri Kertanegara. Kertanegara memiliki gagasan politik untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Masa akhir. Keruntuhan kerajaan Singasari mulai terjadi ketika Kertanegara mengirimkan wakilnya ke kerajaan Melayu supaya mereka mengakui kekuasaan Kertanegara. Ia sudah lama mengetahui rencana Kubilai Khan, Raja Mongol yang ingin menguasai Nusantara. Yang kedua, Kerajaan Wijayapura. Kerajaan Wijayapura adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 di Kalimantan Barat dan terletak di sekitar Sungai Rejang. Dugaan telah ada kerajaan yang berdiri pada sekitar abad ke-6 atau ke-7 di Kalimantan Barat ini karena ditemukannya benda-benda kuno bercorak Hindu seperti patung atau gerabah. Kerajaan Wijayapura sebenarnya merupakan koloni dari Kerajaan Bakulapura, kemudian menjadi koloni dari Kerajaan Tanjung Pura, yaitu kerajaan bawahan Majapahit di Pulau Kalimantan. Di dalam pupuh 13 dan 14 dari Kitab Negara Kerta Agama. Setelah menaklukkan kerajaan-kerajaan di Kalimantan dengan kekuatan militer, Majapahit juga kerajaan agama Hindu dan Buddha di tanah jajahannya. Tetapi tidak ada jejak peninggalan sejarah kerajaan Majapahit pada masa itu, seperti candi atau arca. Bisa jadi karena tipe tanah di Kalimantan yang berawa dan berlumpur sehingga bangunan candi akan mudah terkikis oleh lumpur. Harta karun atau temuan tambas. Temuan sambas atau harta karun sambas adalah benda temuan arkeologi berharga berupa artefak arca-arca Buddha berbahan emas, perak, dan perunggu yang ditemukan di kota Sambas di Kalimantan Barat yang kini menjadi koleksi British Museum di London, Inggris. Patung-patung yang ditemukan diperkirakan dibuat di Jawa. Temuan terdiri atas 9 arca emas dan perak yang menggambarkan sosok Buddha dan Bodhisattva. Arca tersebut berukuran sekitar tinggi 18 cm dan menggambarkan Buddha tengah berdiri terbuat dari perak murni. Selain arca-arca Buddha, harta karun ini juga mencangkup pedupaan perunggu berbentuk rumah dan plakat nazar perak bertuliskan Dharani yang ditemukan di Pasar Arka Buddha. Kehalusan, keterampilan, dan kualitas pengrajin patung serta penggunaan logam mulia menunjukkan bahwa benda-benda ini dimiliki oleh seorang pembesar atau pejabat setempat atau bangsawan penganut agama Buddha. Berikut adalah harta karun yang ditemukan, yaitu arca Avalokiteswara bertahta batu mirah delima pada stela atau sandaran arka. Gambar arca perak Buddha berdiri di bawah payung.
gambar pedupaan perunggu berbentuk rumah, gambar Avalokitesh suara memegang tasbih dan naskah lontar, gambar Buddha dengan Prambamandala api serta Bodhisatwa Avalokiteswara, gambar Buddha duduk Padmapani dan Bodhisatwa Deni. Yang ketiga, ada Kerajaan Salaka Negara. Pendiri Salaka Negara, Dewa Warman, adalah duta keliling, pedagang, dan sekaligus perantau dari Palawa, Bharata atau India, yang akhirnya menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat. Sedangkan pendiri Tarumanagara adalah Maharesi Jayasingha Warman, pengungsi dari wilayah Calankayana, Bharata, karena daerahnya dikuasai oleh kerajaan lain, sementara Kutai didirikan oleh pengungsi dari Magadha, Bharata setelah daerahnya juga dikuasai oleh kerajaan lain. Tokoh awal yang berkuasa di sini adalah Akitirem. Konon kota inilah yang disebut Arigire oleh Ptolemeus dalam tahun 150, terletak di daerah Teluk Lada Pandeglang. Akitirem, penghulu atau penguasa kampung setempat yang akhirnya menjadi mertua Dewa Warman ketika putri sang aki luhur mulia bernama Dewi Puahaci Larasati diperistri oleh Dewa Warman. Hal ini membuat semua pengikut dan pasukan Dewa Warman menikah dengan wanita setempat dan tak ingin kembali ke kampung halamannya. Ketika Akitirem meninggal, Dewa Warman menerima tongkat kekuasaan tahun 130 Masehi. Ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salaka Nagara atau Negeri Perak, beribu kota di Rajatapura. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Dharma Lokapala, Dewa Warman Aji Raksa Gapura Sagara. Beberapa kerajaan kecil di sekitarnya menjadi daerah kekuasaannya, antara lain Kerajaan Aninusa atau Negeri Api yang berada di Pulau Krakatau. Rajatapura adalah ibu kota Salaka Negara yang hingga tahun 362 menjadi pusat pemerintahan raja-raja Dewa Warman dari Dewa Warman 1 sampai 8. Salaka Negara berdiri hanya selama 232 tahun, tepatnya dari tahun 130 Masehi hingga tahun 362 Masehi. Raja Dewa Warman I sendiri hanya berkuasa selama 38 tahun dan digantikan anaknya yang menjadi Dewa Warman II dan gelar Prabu Digwijayakasa Dewa Warman Putra. Prabu Dharmawirya tercatat sebagai Raja Dewa Warman 8 atau Raja Salaka Negara terakhir hingga tahun 363 karena sejak itu Salaka Negara telah menjadi kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Tarumanagara yang didirikan tahun 358 Masehi oleh Maharesi yang berasal dari Calankayana, India, bernama Jayasingha Warman. Pada masa kekuasaan Dewa Warman 8, keadaan ekonomi penduduknya sangat baik, makmur dan sentosa, sedangkan kehidupan beragama sangat harmonis. Sementara Jayasingha Warman, pendiri Tarumanagara, adalah menantu Raja Dewa Warman 8. Ia sendiri seorang Maharesi dari Calankanaya di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Maurya. Di kemudian hari setelah Jayasingha Warman mendirikan Tarumanagara, pusat pemerintahan beralih dari Rajatapura ke Tarumanagara. Tahun berkuasa, nama raja, dan julukan keterangan. Pada tahun 130 sampai 168 Masehi, Dewa Warman I, Prabu Dharma Lokapala Aji Raksa Gapura Sagara atau pedagang asal Bharata atau India. 168 sampai 195 Masehi, Dewa Warman II, Prabu Digwijayakasa Dewa Warman Putra atau putra tertua Dewa Warman I.
195 sampai 238 Masehi, Dewa Warman III, Prabu Singasagara Bimayasa Wirya atau putra Dewa Warman II. 238 sampai 252 Masehi, Dewa Warman IV, menantu Dewa Warman II, Raja Ujung Kulon. 252 sampai 276 Masehi, Dewa Warman V, menantu Dewa Warman IV. 276 sampai 289 Masehi, Mahisa Suramardini Warman Dewi, putri tertua Dewa Warman IV dan istri Dewa Warman V, karena Dewa Warman V gugur melawan bajak laut. 239 sampai 308 Masehi, Dewa Warman VI, Sang Mokteng Samudra, putra tertua Dewa Warman V. 308 sampai 340 Masehi, Dewa Warman VII, Prabu Bima Digwijaya Satyaganapati atau putra tertua Dewa Warman VI. 340 sampai 348 Masehi, Spahatikarnawa Warman Dewi atau putri sulung Dewa Warman VII. 348 sampai 362 Masehi, Dewa Warman VIII, Prabu Dharmawirya, Dewa Warman cucu Dewa Warman VI, yang menikahi Spahatikarnawa, raja terakhir Salakanegara. Mulai 362 Masehi, Dewa Warman IX, Salakanegara, telah menjadi kerajaan bawahan Tarumanagara. Kerajaan keempat, yaitu Kerajaan Melayu. Kerajaan ini terletak di wilayah Pulau Suwarna Bumi atau Suwarna Dwipa, yang disebut dengan Pulau Emas dengan tambang emas, dan pada awalnya mampu mengendalikan perdagangan. Diketahui bahwa keberadaan kerajaan yang mengalami pasang surut dimulai di Minanga pada abad ke-7, di Dharmasraya pada abad ke-13, dan di Suruwaso atau Pagaruyung pada awal abad ke-15. Bagaimana sejarah Kerajaan Melayu? Sejarah Kerajaan Melayu atau dalam sebuah bahasa dari Cina adalah nama sebuah kerajaan di wilayah Pulau Sumatera. Dari adanya bukti dan informasi, yakni berasal dari berita Tiongkok dan Paraspati. Keberadaan sebuah kerajaan yang mengalami pasang surut dapat dilihat di Minanga dari abad ke-7, di Dharmasraya dari abad ke-13, dan Minanga dari abad ke-15. Suruwaso atau Pagaruyung menjadi dikenal. Kerajaan ini terletak di Pulau Suwarna Bumi atau Suwarna Dwipa, yakni sebagai para migran yang disebut dengan Pulau Emas dengan tambang emas, dan pada awalnya yang mampu mengendalikan dalam sebuah perdagangan di wilayah Selat Malaka, sebelum akhirnya bergabung dengan sebuah kerajaan Sriwijaya tahun 682. Penggunaan dalam sebuah kata Melayu dapat dikenal selama 100 hingga 150 tahun. Arus dalam buku Geografi Sintaksis oleh Ptolemy, di mana Malekolon, dan kemudian di Hindu Purana pada zaman Buddha, Gautama, dan istilah Malaya Dwipa yang berarti tanah bercampur oleh udara.
Lokasi pusat kerajaan dalam sebuah pemerintah di wilayah Indonesia yakni berada di tengah-tengah antara Selangor dan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya memiliki sebuah letak di Tenggara Melayu di bagian selatan. Hampir semua sejarawan menyatakan bahwa dalam sebuah negara Melayu terletak di Batanghari karena area itu ditemukan di Padang Ronco Among Hapasa. Ada prasasti bertanggal 1208 Saka atau 1286 yang menyatakan bahwa patung tersebut adalah hadiah dari seorang raja Kertanegara atau Singhasari Melayu. Selimat Muljana menyatakan bahwa istilah Melayu berasal dari sebuah kata Melayu yang artinya bukit dalam bahasa Sanskerta. Nama pemerintah biasanya dalam sebuah nama ibu kota tersebut, maka ia tidak tertuju dengan pandangan bahwa istana Melayu berada di kota Jambi karena termasuk sebuah daratan yang rendah. Menurutnya, dalam sebuah pelabuhan Melayu memiliki sebuah letak di wilayah atau daerah Jambi, tetapi istananya terletak di dalam negeri yang relatif tinggi. Menurut prasasti Tanjor dari Rajendra Chola dari 1030, ibu kota Melayu yang dilindungi oleh benteng dan terletak di atas bukit. Lokasinya tentu berada di wilayah Sungai Rebo. Dari deskripsi Abu Raihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni, seorang ahli geografi Persia yang mengunjungi Asia Tenggara pada 1030 dan mencatat perjalanannya di Tahqiq Malil Hind atau Fakta di India, di mana ia menyatakan bahwa ia mengunjungi dalam sebuah negara di yang garis khatulistiwa di pulau tersebut merupakan penghasil emas atau golden Chersones adalah Pulau Sumatera. Berikut peninggalan kerajaan. Peninggalan kerajaan Melayu. Beberapa dalam sebuah peninggalan Melayu prasasti berikut berfungsi sebagai 1. Prasasti Mas Jusri. Dalam sebuah prasasti, patung Mas Manjusri dan sebuah candi jago dapat berkata bahwa Aditya Warman ditaklukkan pada 1343 bersama dengan Gajah Mada Bali. 2. Prasasti Amoghapasa. Menurut sebuah prasasti, Amoghapasa yang dapat diterbitkan dengan Raja Kertanegara pada tahun 1286 atau tahun 1208. Saka berada di daerah Dharmasraya atau Jambi, di mana pusat dalam sebuah kekuasaan Melayu yang berada di wilayah Dharmasraya pada abad ke-13. 3. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut telah menceritakan tentang penyerahan Sriwijaya atas kerajaan Melayu. Mengambil kerajaan Melayu pada pertengahan abad ke-11, ketika kerajaan Sriwijaya mulai melemah karena tutupan Kola Mandala yang mengganggu. Tanah Melayu mengambil kesempatan untuk bangkit kembali. Sebuah prasasti yang ditemukan di Sri Lanka mengungkapkan bahwa Pangeran Suryanaraya tinggal di Malaya Prua atau Sumatera pada masa pemerintahan Wijaya Bahu di Sri Lanka tahun 1055
sampai dengan tahun 1100. Keempat, Prasasti Padang Roco. Prasasti Padang Roco merupakan sebuah prasasti yang ditemukan di kompleks pemandian Padang Roco, Nagari Siguntur, Kabupaten Dharmasraya, Kecamatan Sitiung, Sumatera Barat. Pada tahun 1911, sebuah patung Amoghapana ditemukan di Padang Roco dengan tulisan di keempat sisinya. Kelima, Dharmasraya Kepagaruyung. Setelah membantu Majapahit pada melaksanakan suatu penaklukan, Aditya Warman kembali ke Swaranabumi dalam tahun 1343 dan menyatakan dirinya sebagai penguasa kerajaan Melayu di Dharmasraya pada tahun 1347 untuk melanjutkan dinasti Mauli. Yang kelima, ada Kerajaan Kanjuruhan. Beribu kota Malang, agama Hindu, raja atau ratu, era sejarah kerajaan Hindu-Buddha, didirikan sekitar tahun 700-an, penyatuan dengan Mataram 789 digantikan oleh Kerajaan Mataram. Kerajaan Kanjuruhan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang pusatnya berada di dekat kota Malang sekarang. Kanjuruhan diduga telah berdiri pada abad ke-8 Masehi atau masih sejaman dengan Kerajaan Taruma di sekitar Bekasi dan Bogor sekarang. Bukti tertulis mengenai kerajaan ini adalah Prasasti Dinoyo. Rajanya yang terkenal adalah Gajayana. Peninggalan lainnya adalah Candi Badut dan Candi Karangbesuki. Menurut sumber tertulis berupa prasasti yang ditemukan di sekitar Malang, nama-nama desa atau wanua yang berada di wilayah atau watak Kanuruhan adalah sebagai berikut. Daerah Balingawan atau sekarang Desa Mengliawan, Kecamatan Pakis. Daerah Turian atau sekarang Desa Turen, Kecamatan Turen. Daerah Tugaran atau sekarang Dukuh Tegaron atau Kelurahan Lesanpuro. Daerah Kabalon atau sekarang Dukuh Kabalon, Cemarangkanda. Daerah Bunurrejo yang dulu bukan bernama Desa Bunurrejo pada zaman Kerajaan Kanuruhan, dan daerah-daerah sekitar Malang Barat seperti Urandungan, sekarang Dukuh Kalandungan atau Landung Sari, Karuman, Merjosari, Dinoyo, Katawanggede, yang di dalam beberapa prasasti disebut-sebut sebagai daerah tempat gugusan kahyangan atau bangunan candi di dalam watak Kanuruhan. Jadi wilayah kekuasaan Rakrian Kanuruhan dapat dikatakan mulai dari daerah Landung Sari Barat, Palawijen Utara, Pakis Timur, dan Turen Selatan. Istimewanya, selain berkuasa di daerahnya sendiri, pejabat Rakrian Kanuruhan ini juga menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Kerajaan Mataram kuno sejak zaman Raja Balitung. Begitulah sekilas tentang jabatan Rakrian Kanuruhan yang memiliki keistimewaan dapat berperan di dalam struktur pemerintahan kerajaan pusat yang tidak pernah dilakukan oleh pejabat Rakrian yang lainnya dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno sampai dengan zaman Kerajaan Majapahit. Yang keenam, Kerajaan Bali. Kerajaan Bali adalah sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau berukuran kecil yang tak jauh dari Pulau Jawa dan berada di sebelah timur. Kerajaan ini berada di sebuah pulau kecil yang dahulu masih dinamakan dengan Pulau Jawa.
sehingga bisa dikatakan pulau ini masih dianggap sebagai bagian dari Pulau Jawa. Kerajaan ini pada umumnya menganut kepercayaan berupa agama Hindu, walau pada perkembangannya nanti ternyata tidak hanya agama Hindu yang dominan, tapi juga kepercayaan-kepercayaan seperti animisme dan dinanisme. Ini bisa terjadi karena kentalnya budaya nenek moyang pada saat itu walau kerajaan ini sudah berdiri. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh daerahnya dari Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pulau Jawa. Peninggalan Kerajaan Bali, Prasasti Belanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti peninggalan anak bungsu, Candi Padas di Gunung Kawi, Pura Agung Besaki, Candi Mengening, Candi Wasan, Raja Kerajaan Bali. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Bali antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Sri Kesari Warmadewi. Berdasarkan Prasasti Belanjong yang berangkat tahun 914, istananya berada di Singhadwalawa. 2. Ratu Sri Ugrasena. Raja berikutnya adalah Sang Ratu Sri Ugrasena. Ia memerintah tahun 915 sampai 942. Istananya berada di Singhamandawa. Sang Ratu Sri Ugrasena meninggalkan 9 prasasti. Pada umumnya prasasti itu berisi tentang pembebasan pajak dan daerah-daerah tertentu. Selain itu ada juga prasasti yang memberitakan tentang pembangunan tempat-tempat suci. Setelah wafat, Sang Ratu Sri Ugrasena didarmakan di air Mendatu. 3. Tabanendra Warmadewa. Raja ini yang memerintah tahun 955 sampai 967 Masehi. 4. Jayasingha Warmadewa. Ada yang menduga bahwa Jayasingha Warmadewa bukan keturunan Tabanendra karena pada tahun 960 Masehi atau bersamaan dengan pemerintah Tabanendra, Jayasingha Warmadewa sudah menjadi raja. Akan tetapi, mungkin juga ia adalah putra mahkota yang telah diangkat menjadi raja sebelum ayahnya turun tahta. Raja Jayasingha telah membuat telaga atau pemandian dari sumber suci di desa Manukraya. Pemandian itu disebut Tirta Empul yang terletak di dekat Tampak Siring. Raja Jayasingha Warmadewa memerintah sampai tahun 975 Masehi. Yang kelima, Jayasadu Warmadewa. Janasadu Warmadewa, ia memerintah tahun 975 sampai 983. Yang keenam, Sriwijaya Mahadewi. Pada tahun 983 Masehi muncul seorang raja wanita, yaitu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Menurut Stein Kallenfels, ratu ini berasal dari kerajaan Sriwijaya. Namun Damais menduga bahwa ratu itu adalah putri Empu Sindok atau Jawa Timur. Hal ini berdasarkan atas nama-nama jabatan dalam prasasti Ratu Wijaya sendiri yang sudah lazim disebut dalam prasasti di Jawa, tetapi tidak dikenal di Bali, seperti Makudur dan Pangkaja. Yang ketujuh, Dharma Udayana Warmadewa. Pada pemerintahan Udayana, kerajaan Bali mengalami kejayaan. Ia memerintah bersama permaisurinya yaitu Mahendra Datta, anak dari Raja Makutawang Sawardana dari Jawa Timur. Sebelum naik tahta, diperkirakan Udayana berada di Jawa Timur, sebab namanya tercantum dalam Prasasti Jalatunda. Yang kedelapan, Maraka. Maraka bergelar Dharmawangsa Drana.
Marakata Pangkajastana Utunggadewa. Maraka memerintah dari tahun 1011 hingga 1022. Masa pemerintahan Marakata sejaman dengan Airlangga. Karena persamaan unsur nama dan masa pemerintahannya, Stutterheim berpendapat bahwa Marakata sebenarnya adalah Airlangga, apalagi jika dilihat dari kepribadian dan cara memimpin yang dimiliki. Marakata dipandang sebagai sumber kebenaran hukum yang selalu melindungi dan memperhatikan rakyat. Oleh karena itu, Marakata disegani dan ditaati oleh rakyatnya. Selain itu, Marakata juga turut membangun sebuah presada atau candi di Gunung Kawi di daerah Tampak Siring, Bali. Yang kesembilan, Anak Wungsu. Ia bergelar Paduka Haji Anak Wungsu Nira Kali Batari Lumah I Buruan Batara Lumah I Banu Wika. Anak Wungsu memerintah Anak Wungsu adalah raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti atau lebih dari 28 prasasti yang tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Anak Wungsu memerintah selama 28 tahun dari tahun 1049 sampai 1077. Anak Wungsu dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Anak Wungsu tidak memiliki keturunan. Baginda mangkat pada tahun 1077 dan dimakamkan di Gunung Kawi atau dekat Tampak Siring. 10. Jaya Sakti. Jaya Sakti memerintah dari tahun 1133 sampai dengan 1150 Masehi dan sejaman dengan pemerintahan Jayabaya di Kadiri. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jaya Sakti dibantu oleh penasihat pusat yang terdiri atas para senapati dan pimpinan keagamaan baik dari Hindu maupun Buddha. Kitab undang-undang yang digunakan adalah Kitab Widi Balawan dan Kitab Raja Wanca. 11. Beda Hulu. Memerintah tahun 1343 Masehi adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Raja Bedahulu dibantu oleh kedua patihnya Kebo Iwan dan Pasunggirigis. Ia adalah raja terakhir karena pada masa pemerintahannya Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dan menjadi wilayah taklukan Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Bali. Struktur masyarakat yang berkembang pada masa Kerajaan Bali kuno didasarkan pada hal sebagai berikut. Sistem kesenian. Kesenian yang berkembang pada masyarakat Bali kuno dibedakan atas sistem kesenian keraton dan sistem kesenian rakyat. Sistem kasta caturwarna sesuai dengan kebudayaan Hindu di India. Pada awal perkembangan Hindu di Bali, sistem kemasyarakatannya juga dibedakan dalam beberapa kasta. Namun untuk masyarakat yang berbeda di luar kasta disebut budak atau enjaba. Sistem hak waris. Pewarisan harta benda dalam suatu keluarga dibedakan atas anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki memiliki hak waris lebih besar dibandingkan anak perempuan. Agama dan kepercayaan. Masyarakat Bali kuno meskipun sangat terbuka dalam menerima pengaruh dari luar, mereka tetap mempertahankan tradisi kepercayaan nenek moyangnya. Dengan demikian, di Bali dikenal adalah penganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Yang ketujuh, ada Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri atau Kediri atau Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura atau Daha.
yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Kadiri tahun 1045 sampai 1222. Kerajaan Janggala dan Panjalu atau Kadiri kemudian bersatu menjadi Kerajaan Kadiri. Ibu kota Dahana Napura. Bahasa yang umum digunakan Jawa kuno. Agama kejawen, Hinduisme, Buddhisme, animisme. Pemerintahan monarki raja. 1042 Sri Samarawijaya 1194 sampai 1222. Kertajaya sejarah dibagi dari Kahuripan 1405. Bergabung kembali dengan Janggala antara 1116 sampai 1135. Kakawin Baratayuda selesai ditulis 1957. Runtuh oleh pemberontakan Ken Arok 1222. Mata uang koin emas dan perak didahului oleh digantikan oleh Kahuripan Singasari, sekarang bagian dari Indonesia. Daftar raja-raja ada saat Daha menjadi ibu kota Panjalu Sunting. 1. Sri Maharaja Jayatendrakara Parakrama Bhakta atau Prasasti Mataji 973 Saka. 2. Sri Maharaja Sri Bameswara atau dari 6 temuan prasastinya tidak ada yang dari Kertasono. 3. Sri Maharaja Mapanji Jayabhaya, Prasasti Hantang, Prasasti Jepun, dan Prasasti Talan. 4. Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarweswari, Prasasti Padlegan II, dan Prasasti Kahyunan. 5. Sri Maharaja Rakai Hino Sri Aryaswara atau Prasasti Waleri dan Prasasti Angin. 6. Sri Maharaja Sri Caryadipa Sri Gandra, Prasasti Jaring. 7. Sri Maharaja Mapanji Kamesyawara, Prasasti Semanding dan Prasasti Ceker. 8. Sri Maharaja Trengga atau Kertajaya, gugur tahun 1144 Saka. Sri Jayawarsa Dijaya Satra Prabu sejaman dengan pemerintahan Raja Kameswara hingga Raja Trengga. Karena bacaan tahun di Prasasti Sirah Keteng telah diperbaiki LC Demais. Raja ini setidaknya ditemukan mengeluarkan 2 prasasti, yaitu Prasasti Sirah Keteng 1126 S atau 1204 Masehi dan Prasasti Meruak 1108 atau 1186 Masehi. Pada saat Daha menjadi bawahan Singhasari Sunting, Kerajaan Panjalu runtuh tahun 1222 dan menjadi bawahan Singhasari. Berdasarkan Prasasti Malurung diketahui raja-raja Daha zaman Singhasari yaitu pada saat Daha menjadi bawahan Singhasari Sunting, Kerajaan Panjalu runtuh tahun 1222 dan menjadi bawahan Singhasari. Berdasarkan Prasasti Malurung diketahui raja-raja Daha zaman Singhasari yaitu 1. Mahisa Wungu Teleng, putra Ken Arok. 2. Guning Bahaya, adik Mahisa Wunga Teleng. 3. Tohjaya, kakak Guning Bahaya. 4. Kertanegara, cucu Mahisa Wunga Teleng atau dari pihak ibu yang kemudian menjadi Raja Singhasari. Pada saat Daha menjadi ibu kota Kadiri Sunting, Jayakatwang adalah keturunan Kertajaya yang menjadi Bupati Gelang-Gelang. Tahun 1292 ia memberontak hingga menyebabkan runtuhnya Kerajaan Singhasari. Jayakatwang kemudian membangun kembali Kerajaan Kediri, tapi pada tahun 1293 ia dikalahkan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Pada saat Daha menjadi bawahan Majapahit Sunting,
Sejak tahun 1293, Daha menjadi negeri bawahan Majapahit yang paling utama. Raja yang memimpin bergelar Bre Daha tetapi hanya bersifat simbol, karena pemerintahan harian dilaksanakan oleh Patih Daha. Bre Daha yang pernah menjabat ialah 1. Jayanagara 1295 sampai 1309, Nagara Kretagama, Prasasti Sukamerta didampingi Patih Lembu Sora. 2. Raja Dewi 1309-1307, Pararaton didampingi Patih Arya Tilam, kemudian Gajah Mada. 3. Indu Dewi 1375 sampai 1415, Paraton. 4. Suhita 1415 sampai 1429. 5. Jayeswari 1429 sampai 1464, Pararaton. Waringin Pitu. Manggalawardhani 1046 Manggalawardhani 1464 sampai 1474, Prasasti Trailokyapuri. Pada saat Daha menjadi ibu kota Majapahit Sunting, menurut Suma Oriental tulisan Tome Pires pada tahun 1513, Daha menjadi ibu kota Majapahit yang dipimpin oleh Batara Wijaya. Nama raja ini identik dengan Dyah Rana Wijaya yang dikalahkan oleh Sultan Trenggana, Raja Demak tahun 1257. Sejak saat itu, nama Kediri lebih terkenal daripada Daha. Dan pada saat ini, berdasarkan peta daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit dan peta Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat bahwa kota Daha pada saat ini berada di daerah sekitar Parekandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang memiliki banyak peninggalan arkeologi sampai sekarang. Keruntuhan Kerajaan Kediri 1292 sampai 1293. Bahasa yang umum digunakan Jawa kuno, Sanskrit agama, Kejawen, Hindu, Buddha, animisme, pemerintah monarki raja. 1292 sampai 1293, Jaya Katuang sejarah pemberontakan Jaya Katuang Kartanegara tewas. 1292, serangan gabungan Mongol Majapahit. 1293, mata uang keping, emas, dan perak lokal didahului digantikan oleh Kerajaan Singasari Majapahit. Arka Buddha Vajrasattva zaman Kadiri abad 10 sampai 11. Abad 10 sampai 11. Koleksi Museum für Indische Kunst Berlin-Dahlem, Jerman. Kerajaan Panjalu Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam Pararaton dan Negara Tegama. Pada tahun 1292, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana, yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok Aku Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Kediri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Singasari. Ken Arok mengangkat Jayasabha, putra Kertajaya, sebagai Bupati Kediri. Tahun 1258, Jayasabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan putranya yaitu Jaya Katuang. Jaya Katuang memberontak terhadap Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara karena denda masa lalu di mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok.
Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jayakatwang membangun kembali kerajaan Kadiri. Namun hanya bertahan 1 tahun dikarenakan serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Mongol dan pasukan menantu Kertanegara, Raden Wijaya. Latar belakang. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum kerajaan Kadiri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti pembuatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam serat calon arang bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan pindah ke Daha. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat, bernama Panjalu yang berpusat di Kota Baru, Daha, sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di Kota Lama, yaitu Kahuripan. Menurut negara Kretagama, sebelum dibelah menjadi 2, nama kerajaan yang dipimpin Airlangga sudah bernama Panjalu yang berpusat di Daha. Jadi kerajaan Janggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan Airlangga dan kemudian menjadi ibu kota Janggala. Pada mulanya, nama Panjalu atau Pangjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kadiri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh raja-raja Kadiri. Bahkan nama Panjalu juga terkenal sebagai Puchialung dalam kronik Tiongkok berjudul Ling Wai Taita pada tahun 1178. Nama Kediri atau Kadiri sendiri berasal dari kata bahasa Sanskerta Kadri yang berarti pech atau mengkudu atau Morinda citrifolia. Batang kulit kayu pohon ini menghasilkan zat warna ungu kecoklatan yang digunakan dalam pembuatan batik, sementara buahnya dipercaya memiliki khasiat pengobatan. 8. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah sebuah kerajaan yang berdiri di wilayah Yogyakarta, tepatnya dikelilingi oleh gunung-gunung yang cukup banyak. Seperti kerajaan Nusantara pada umumnya, agama yang dianut Mataram kuno yaitu Hindu Siwa. Letak kerajaan Mataram kuno, lokasi kerajaan ini dikelilingi oleh banyak pegunungan, gunung-gunung dan banyak dialiri oleh sungai-sungai, sehingga sangat terkenal akan kesuburan tanahnya. Tepatnya terletak di Jawa Tengah dan pusatnya yang memiliki sebutan Bumi Mataram, pendiri kerajaan Mataram kuno. Pendiri dari kerajaan ini yaitu Sanjaya, yang sekaligus pendiri dari Wangsa Sanjaya beragamakan Hindu. Setelah Sanjaya wafat, posisi diisi oleh Rakai Panangkaran yang selanjutnya agamanya berpindah menjadi Buddha Mahayana. Silsilah Kerajaan Mataram kuno. Berikut merupakan daftar raja-raja yang mendapat tumpuk kekuasaan dalam memerintah kerajaan Medang. 1. Rakai Mataram. Sang Ratu Sanjaya. Ratu ini merupakan penguasa yang pertama memerintah selama kurang lebih 29 tahun dari 717 Masehi sampai 746 Masehi. Ketika ia berkuasa tercatat sudah hadir raja lain yang berkuasa di Pulau Jawa, yaitu Sana yang merupakan saudara dari sang ibunda ratu. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran Biha Pancapana. Raja kedua ini berkuasa pada abad 770 Masehi dan pada masanya tercatat bahwa beliau sudah mampu membangun sebuah candi yang dikenal dengan nama Candi Kalasan. Serta Raja Rakai ini masih memiliki kekerabatan dengan Ratu Sanjaya. 3. Dharanindra atau Indra. Raja ini merupakan wangsa Sailendra. Beliau berkuasa atas kerajaan Medang sekaligus kerajaan Sriwijaya. Beliau berkuasa pada abad 782 Masehi.
tercatat dalam prasasti dari semenanjung Malaya hingga daratan Indochina telah berhasil ditaklukkan, hingga beliau diberi julukan sebagai penumpas musuh-musuh atau wara Wiramardana. 4. Sri Maharaja Rakai Warak. Raja ini memiliki nama asli Samarawira. Ia merupakan penguasa keempat dari kerajaan Medang sekaligus menguasai kerajaan Sriwijaya. Kekuasaan dimulai pada abad 802 Masehi. Raja ini juga merupakan putra dari raja sebelumnya yang memiliki julukan penumpas musuh yang perwira. 5. Rakai Garung. Raja ini merupakan penguasa kelima yang memegang tampuk kekuasaan di kerajaan Medang. Ia merupakan Wangsa Sanjaya dan berkuasa antara abad 828 sampai 847 Masehi. Tercatat dalam prasasti beliau bersama dengan Partapan Pupalar melakukan upacara sima. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan Empu Panuku merupakan raja ke-6 yang berkuasa sekitar abad 840-an Masehi hingga 856 Masehi. Tercatat dalam prasasti bahwa beliau berhasil membuat bangunan suci Siwagraha atau yang kini dikenal sebagai Candi Siwa. Sang raja juga mendapat gelar Jatningrat pada abad 856 yang kemudian kekuasaannya diwariskan kepada anak bungsunya, Dyah Lokapala. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Lalah putra terakhir raja ke-6 mulai memimpin sejak 856 Masehi sampai 880-an Masehi. Beliau dilahirkan dari Raja Pakai Pikatan dan Permaisuri Pramodawardhani. Tidak diketahui bagaimana pastinya turunnya tahta kepada beliau. 8. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang. Raja ke-8 ini memulai pemerintahannya di kerajaan Medang periode Jawa Tengah pada abad 890-an Masehi. Tidak terdapat prasasti yang mencantumkan namanya. Ia merupakan menantu dari Rakai Pikatan dan merupakan saudara tiri dari Raja ke-7. 9. Sri Maharaja Rakai Watukura berkuasa di Jawa Tengah sejak abad 899 sampai 911 Masehi. Pada masa ini kerajaan berada di Pohpitu atau yang disebut dengan Yawapura. Wilayah kerajaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur hingga daerah Bali. 10. Empu Daksa. Raja ke-10 ini mulai berkuasa sekitar 913 Masehi sampai 919 Masehi. Beliau merupakan saudara ipar dari Raja ke-9. Hal tersebut tercatat dalam beberapa prasasti. Hubungan kekerabatannya sering disandingkan dengan nama istri dari Dyah Balitung dalam prasasti. 11. Raja Rakai Layang memimpin sejak abad 919 sampai 924 Masehi. Ratu ke-11 ini merupakan putri dari Raja ke-10. Berakhirnya kekuasaannya disebabkan karena adanya kudeta dari Dyah Wawa yang dibantu oleh Empu Sindok. Hal tersebut tercatat dalam prasasti. 12. Sri Maharaja Rakai Sumba. Beliau adalah putra Rakai Kayuwangi dan juga sepupu Dyah Bumi Yaja. Raja ke-12 ini mulai berkuasa pada abad 924 sampai 929 Masehi. Prasasti yang mencatatnya sebagai orang yang melakukan kudeta yaitu Prasasti Sangguran. 13. Empu Sindok. Raja ke-13 ini merupakan raja pertama dalam periode Jawa Timur. Ia memulai kekuasaannya pada abad 929 Masehi hingga 947 Masehi. 14. Sri Isyana Tunggawijaya. Ratu ke-14 ini memulai kekuasaan sekitar abad 947 Masehi. Ia berkuasa bersama dengan suaminya, Sri Lokapala. Namanya dijadikan sebagai nama dari dinasti yang baru yaitu Wangsa Isana oleh sang ayah yang berlokasi di Jawa Timur. 15. Sri Makutta Wangsawardhana. Raja ke-15 ini mulai berkuasa sebelum abad 990 Masehi. Beliau merupakan putra dari Ratu ke-14.
Masa kerajaan yang dikuasainya tidak diketahui berapa lama pastinya. Ia memiliki seorang putri yaitu Mahendradatta. 16. Sri Maharaja Isana Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikramotunggadewa menjadi raja terakhir yang berkuasa sejak abad 991 Masehi hingga 1016 Masehi. Tercatat dalam sejarah bahwa ketika ia menikahkan putrinya dengan Airlangga, terjadi serangan mendadak, dan dari kerajaan Lewarman atas bantuan kerajaan Sriwijaya hingga kerajaan menjadi runtuh dan lahir kerajaan baru dengan Airlangga sebagai rajanya. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-10 Masehi. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh 16 raja dan ratu yang memiliki kekuasaan dalam periode Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejarah kerajaan ini tercatat dalam 14 buah prasasti kuno. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang tentunya memiliki banyak sekali peninggalan bersejarah. Sebagai bukti bahwa kerajaan tersebut pernah ada, berikut beberapa peninggalannya. 1. Prasasti Canggal. Sebuah prasasti dengan ukiran angka 654 Saka atau 732 Masehi, bertuliskan huruf Pallawa dan Sansakerta. Ditemukan di Magelang, Jawa Tengah. 2. Prasasti Kelurak. Prasasti yang bercerita mengenai sebuah bangunan suci ini bertuliskan angka 782 Masehi. Ditemukan di Desa Kelurak, Percandian Prambanan, Jawa Tengah. 3. Prasasti Mantiasih. Prasasti yang berisikan mengenai silsilah kerajaan Mataram sebelum Raja Belitung ini ditemukan di perkampungan Matesa, Jawa Tengah. 4. Prasasti Sojomerto. Prasasti peninggalan bangsa Syailendra ini tidak memuat tahun di dalamnya, bertuliskan aksara Kawi dan bahasa Melayu kuno. Ditemukan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 5. Prasasti Tri Tepusan. Berisikan mengenai pemberian tanah Sri Kaluhun kepada desa Tri Tepusan. Prasasti ini menyebutkan abad 842 Masehi. Duplikat prasasti ini juga sudah ada di Museum Candi Borobudur. 6. Prasasti Wanua Tengah 3. Prasasti ini memuat nama-nama Raja Mataram secara lengkap sebelum masa Raja Rakewatukara. Ditemukan di Desa Gandula, Kota Tamanggung pada tahun 1983. 7. Prasasti Rukun. Prasasti ini menuliskan angka abad 970 Masehi atau 829 Saka. Ditemukan di Jawa Tengah tahun 1975. Prasasti ini menggunakan bahasa Jawa kuno. 8. Prasasti Pelumpungan. Prasasti ini memuat tulisan angka abad 750 Masehi yang diketahui sebagai berdirinya Kota Salatiga. Ditemukan di Desa Hampra, Kota Salatiga. 9. Prasasti Siwaragraha. Prasasti ini memuat angka abad 778 Saka atau 856 Masehi, berisikan mengenai keterangan candi yang diberikan kepada Dewa Siwa. Prasasti ini berbahaskan Sansekerta. 10. Prasasti Gondosuli. Prasasti ini beraksara Kawi dan bahasa Melayu kuno, bertuliskan angka abad 792 Masehi. Ditemukan di Tamanggung, Jawa Tengah. 11. Prasasti Kayuwungan. Prasasti ini disebut juga Karang Tengah. Prasasti Kayuwungan dengan bertuliskan bahasa Sansakerta. Ditemukan di Tamanggung, Jawa Tengah. 12. Prasasti Ngadoman. Prasasti ini dipercaya merupakan perantara antara aksara Buddha dan aksara Jawa kuno. Ditemukan di Kota Salatiga, Jawa Tengah. 13. Prasasti Kalasan. Prasasti ini memiliki tulisan abad 700 Saka atau 778 Masehi, ditemukan di Sleman, Yogyakarta. Prasasti ini merupakan peninggalan bangsa Sajaya. Sekian, itulah dari saya 8 infografis kerajaan hidup Buddha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.